baik pemirsa, Muslim Rohingya terkatung-katung, terusirkan dari rumahnya dan sangat menyita perhatian internasional. Betul sekali. Jadi saat ini sudah ada di beberapa negara ya, di Aceh juga, di Indonesia, dan terombang-ambing di lautan. Jadi emang kasihan sekali ya. Dan mereka dari negaranya sendiri yang memang ditelantarkan, tidak diakui sebagai bagian dan dari sesama Muslim, mereka sebenarnya juga adalah saudara kita. Dan untuk lebih dalam, lebih kenal lagi, langsung aja kita saksikan. Ini dia beritanya. Siapakah Muslim Rohingya? Tidak adakah tempat di bumi ini di mana kami bisa berlindung? Tidak adakah negara yang mau memberikan kami tempat untuk hidup? Kami adalah satu-satunya orang di bumi ini yang tidak mendapatkan hak asasi manusia. Bagi mereka, kami adalah binatang. Demikian ungkapan hati seorang pria Muslim Rohingya yang menjadi salah satu korban kekejaman di Arakan. Pemirsa, isu Rohingya kini menjadi pusat pemberitaan media di Indonesia maupun internasional. Bagaimana tidak, berbulan-bulan lamanya ribuan Muslim Rohingya terombang-ambing di tengah lautan. Mereka melarikan diri dari Myanmar untuk menyelamatkan jiwa mereka dari penindasan. Beruntung bagi beberapa Muslim Rohingya yang berhasil mendarat di Aceh. Pasalnya Muslim Rohingya yang tiba di daratan Aceh meneteskan air mata haru karena melihat kebaikan warga Aceh kepada mereka. Masyarakat lokal Aceh telah memobilisasi donasi makanan, air, pakaian, serta dukungan moral yang sangat untuk pengungsi Rohingya. Seperti yang diketahui, Malaysia dan Indonesia telah menawarkan penampungan sementara bagi para migran Rohingya sementara selama 1 tahun. Demikian diberitakan Anadolu Agency. Lalu, siapakah sebenarnya Muslim Rohingya tersebut? Pemirsa, warga setempat menganggap bahwa orang-orang Rohingya adalah imigran ilegal yang datang dari Bangladesh. Selama ini kebanyakan media internasional juga turut membentuk opini bahwa etnis Rohingya di Myanmar adalah imigran Bengali. Benarkah demikian? Agama Islam masuk wilayah Arakan tahun 788 Masehi dan etnis Rohingya adalah penduduk asli wilayah Arakan, Myanmar. Bahkan kerajaan Islam Arakan pernah berdiri di Arakan. Kata Arakan saja sudah menunjukkan keislamannya. Arakan berasal dari bahasa Arab Arkaan, bentuk jamak dari kata dasar rukan, yang artinya rukun. Kita mengenal dalam Islam, ada istilah Arkanul Islam, Arkanul Iman, rukun Islam, rukun iman. Seperti itulah gambarannya kata Arkaan yang tidak asing di telinga Muslim. Seorang sejarawan Jacques P. Leider mengatakan bahwa pada abad ke-18 ada catatan seorang Inggris yang bernama Francis Buchanan Hamilton yang sudah menyebutkan adanya masyarakat Muslim di Arakan. Mereka menyebut diri mereka Rohingya. Ada yang mengatakan bahwa istilah ini berasal dari kata rahmah atau rahmat dalam bahasa Arab atau roha atau perdamaian dalam bahasa Pashtun. Selain itu ada pula yang mengaitkannya dengan wilayah Ruha di Afghanistan yang dianggap sebagai tempat asal Rohingya. Ini artinya ratusan tahun sudah etnis Muslim Rohingya mendiami bumi Arakan dalam kedamaian, saling kasih sayang, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan baru masuk etnis Burma Mongoloid di Arakan, kemudian masuk pula penjajahan Inggris di sana. Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap masyarakat Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Thein Sein dalam laporan Al Jazeera pada 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh atau yang mereka sebut sebagai orang Bengali. Namun dalam catatan PBB, Rohingya hanya disebut sebagai penduduk Muslim yang tinggal di Arakan atau Rakhine, Myanmar. Dari sudut kebahasaan, bahasa yang diklaim sebagai bahasa Rohingya sebenarnya termasuk ke dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, khususnya kerabat bahasa Indo-Arya. Lalu, mengapa Muslim Rohingya diusir dari tempat tinggalnya? Bahkan penindasan terhadap Muslim Rohingya sudah lebih dulu terjadi pada tahun 2012. Kini, penindasan itu pun kembali terjadi.
Pemirsa, akar utama konflik diduga adalah karena kebencian dan permusuhan terhadap umat Islam Rohingya. Sebab lain yang juga santer terdengar adalah karena adanya kecemburuan terhadap etnis Rohingya. Populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap kerikil dalam sepatu, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini. Peristiwa ini mengingatkan kita akan kisah kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Kepindahan umat Islam tersebut terjadi karena mereka mendapat tekanan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy setelah mereka beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Umat Islam Mekah meninggalkan negeri dan harta benda mereka dan mengikuti Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Mereka memulai hidup baru dan berjuang bersama Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan agama Islam di tempat yang baru. Adapun kaum muslimin yang hijrah ke Madinah berjumlah 200 orang, yang selanjutnya mereka disebut sebagai kaum muhajirin. Orang yang pertama kali berangkat ke Madinah adalah Abu Salamah bersama istrinya dan Ummu Salamah. Selanjutnya diikuti oleh kaum muhajirin lainnya secara berangsur-angsur. Di Madinah pun, kaum muhajirin tidak memisahkan diri dari kaum Ansor atau penduduk asli Madinah. Kaum muhajirin dan Ansor bersatu untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pertalian antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor diperkuat oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan cara mempersaudarakan keduanya, sehingga ikatan persaudaraannya seperti saudara kandung. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri hijrah setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, setelah beliau menerima surat An-Nisa ayat 75 tentang keharusan berperang di jalan Allah dan membela kaum lemah serta anak-anak. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah? Baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang semuanya berdoa. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini Mekah yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Quran Surah An-Nisa ayat 75. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW bersiap-siap hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pada saat keberangkatan Nabi Muhammad SAW, kaum kafir Quraisy mengepung rumahnya dengan maksud membunuhnya. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Setelah aman, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau disambut dengan rasa rindu dan gembira oleh penduduk Madinah. Pemirsa, semoga pengungsi Rohingya bisa diterima dengan begitu baik oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Semoga kita bisa menerima Muslim Rohingya seperti kaum Ansor yang menerima kaum muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Ya baik pemirsa, tadi kita udah lihat juga ya ternyata di zaman Rasulullah juga kaum muhajirin itu juga kan sempat hijrah Betul, ke dari Madinah Mekah ke Madinah. Betul, ya. karena mencari tempat yang lebih baik dan tidak disiksa sama Dan kaum waktu Quraisy. itu muhajirin bisa bergabung dengan kaum masyarakat dari Madinah sehingga bisa berkembang Islam Betul juga pesat di sekali. sana. Dan semoga ya kaum Rohingya ini bisa mendapatkan tempat yang lebih baik. Saya sih lebih berharap mereka bisa kembali ke rumahnya karena kan tidak ada tempat lebih nyaman dibanding tempat mereka grow up di sana, tempat mereka lahir, tempat mereka tinggal, dan semoga pemerintah dari Myanmar juga bisa menerima para Muslim Rohingya ini lebih baik lagi. Ya, dan marilah kita tidak melihat dari sisi agama, dia backgroundnya apa agamanya, tapi dari sisi kemanusiaan aja ya. Dan saya kira juga seluruh dunia ini perhatian terhadap masalah ini. Bahkan kemarin pimpinan dari negara Turki ya sampai menjemput, aduh subhanallah. Betul mudah-mudahan sekali. bisa banyak juga pihak-pihak yang membantu ya. Yang membantu. Walaupun saya juga saya bukan salah satu bagian dari Muslim Rohingya atau saya bukan orang Myanmar atau apapun, tapi ketika saya membaca berita ada orang-orang yang mau menerima mereka dengan baik, menservis mereka, memberi makan, memberi tempat tinggal,
Itu rasa syukurnya luar biasa banget Betul sih. sekali. Alhamdulillah itu rasanya. Saya bangun tidur langsung bangunin Mas Hanung. Abi ada yang menerima nih Muslim Rohingya. Aku sampai segitunya loh. Jadi seneng banget karena saya merasakan buat saya mereka adalah saudara-saudara saya juga. Iya, dan untuk kita mungkin partisipasinya banyak loh. Lembaga ambil zakat atau Betul lembaga banget. sosial yang mengumpulkan dana untuk bisa diberikan kepada saudara-saudara kita. Iya. Yuk kita ikut berdonasi ya. Betul sekali. Nah baik pemirsa, untuk selanjutnya kalau tadi di awal acara kita membuka dengan umroh, nah sekarang kita nanti mau ngajak Anda ke Tanah Abang. Karena para jamaah haji dan jamaah umroh biasanya suka belanja oleh-olehnya di Tanah Abang. Bener, daripada bawa jauh-jauh dari sana udah mahal juga kan? Iya sih, Mendingan tapi dari hati-hati. Nanti kita mau bahas dulu nih masalah kualitas dan harganya sama apa enggak. Oke. Kalau taunya sama aja belanjanya Tanah Abang sih biar nggak berat. Makanya jangan kemana-mana. Nanti kita cek ya. Bisa jadi pilihan buat Anda tetap di Berita Islami Masa Kini.